Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua? Apakah baik? Alhamdulillah baik ya. Oke, selanjutnya kita akan ambil absen terlebih dahulu. Nurjana hadir ya. Dinda hadir. Sarah Hadila Jamal hadir. Oke, semuanya hadir ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang berzikir dan berdoa setelah sholat. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, agar anak-anak ibu semua bisa menjelaskan apa itu pengertian dari berzikir serta berdoa. Lalu yang kedua, anak-anak ibu bisa melakukan tata cara dengan benar berzikir dan berdoa ini. Lalu yang ketiga, agar anak-anak ibu semua bisa mempraktikkan dengan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari tentang berzikir dan berdoa ini. Zikir dan doa merupakan bagian integral dari praktik-praktik ibadah yang kita lakukan sebagai seorang muslim. Zikir dan doa tidak hanya memperkuat hubungan kita dengan Allah, namun juga memberikan ketenangan pada jiwa dan meningkatkan kesadaran akan kehadirannya pada kehidupan sehari-hari kita. Mengapa zikir itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari? Alasannya yang pertama, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, mendapatkan pahala yang berlimpah. Yang ketiga, dijauhi dari godaan syaitan dan lain sebagainya. Apakah di antara anak-anak ibu ada yang tahu apa itu zikir? Yaps, pengertian zikir itu adalah artinya kita itu mengingat, menyebut dan memuji nama Allah Subhanahu wa taala baik secara lisan maupun dalam hati. Lalu, sedangkan doa adalah bentuk pengharapan dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meminta sesuatu atau mengharapkan sesuatu serta meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukum yang mendasari tentang berzikir dan berdoa ini yaitu dalam Quran surah Al-Maidah ayat 4 yang artinya, dan ingatlah nama-nama Allah pada hari-hari tertentu. Nah, artinya kita disuruh untuk mengingat nama-nama Allah dan memuji-muji nama-nama beliau. Baik anak-anak ibu semua, silahkan buka buku cetaknya halaman 123. Kita akan mempelajari atau mempraktekkan berzikir dan berdoa setelah sholat. Baik, ibu akan membacakannya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Silahkan membacanya secara 3 kali. Oke, dimulai 1, 2, 3. Selanjutnya, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت رب يا ليت يا ذا الجلال والإكرام. Al-Fatihah. Nah, selanjutnya kita membaca surah Al-Fatihah. Dan selanjutnya, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Oke, bersama-sama. Lalu selanjutnya kita akan membaca surah Al-Baqarah ayat 255 ayat kursi. Baik anak-anak ibu, setelah ibu demonstrasikan tadi, kita akan mengadakan diskusi kelompok, yang mana setiap kelompok akan ibu bagi menjadi 4-5 orang saja, dan dengan total 5 kelompok. Dan setiap kelompok itu akan mendiskusikan tentang zikir-zikir yang kita pelajari tadi, serta apa sih hikmah yang terkandung dalam satu zikir tersebut. Ibu berikan waktu 30 menit. Oke, dimulai dari sekarang. Baik, selanjutnya anak-anak ibu tugaskan untuk mensimulasikan atau mempraktikkan zikir dan doa setelah sholat tadi secara bergiliran. Oke, ibu kasih waktu 30 menit ya. Baik,
telah kita lakukan ya secara bergiliran, mempraktikkan zikir dan doa secara bergiliran. Lanjut, kita akan mengadakan presentasi dari setiap kelompok. Nah, yang telah Ibu beri tugas tadi tentang diskusi tentang zikir dan doa serta hikmahnya. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Teman-teman lain yang belum tampil bisa memberikan tanggapannya atau umpan baliknya kepada teman-teman yang sedang tampil ya nanti. Baik, setelah presentasi tadi, waktu kita juga hampir habis. Maka dari itu, Ibu akan menyimpulkan sedikit bahwasannya zikir dan doa ini adalah praktik yang sangat penting bagi kita sebagai umat muslim, yang mana upayanya bukan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala saja, namun juga memberikan dampak positif pada kehidupan kita sehari-hari. Dan saat melakukan zikir dan doa, kita itu harus dengan penuh kekhusyukan dan dengan penuh pengharapan kepada Allah, bahwasanya kita itu membutuhkan Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apakah semua anak ibu ada yang ingin bertanya tentang materi kita pada hari ini? Anak-anak ibu semua harus membuat refleksi diri tentang bagaimana pengalamannya dalam melakukan zikir dan doa setelah sholat. Lalu besok minggu depan kita akan mengumpulkan tugas tersebut, oke? Baik, untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, kita ucapkan bersama-sama hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.